Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, kali ini rekan-rekan semua di dalam kelas saya dengan mata kuliah konten marketing. Nah, di dalam salah satu subbab dari konten marketing, di dalam pertemuan ke-9 ini, kita akan melanjutkan dengan konten marketing strategi. Jadi setelah teman-teman kemarin kita sudah belajar beberapa tentang tools konten marketing, kita akan melanjutkan tentang konten marketing itu sendiri, toolsnya. Namun untuk pertemuan kali ini, saya akan fokus kepada konten marketing strategi. Nah, beberapa hal yang perlu apa yang akan kita pelajari dalam pertemuan kita kali ini yaitu tentang apa itu sebenarnya konten marketing strategi itu sendiri dan bagaimana menjelaskan atau membuat tujuan ataupun target dari konten marketing strategi yang akan kita nantinya buat. Kemudian adanya komponen dari strategi dari dalam konten marketing itu seperti apa. Dan yang terakhir tentang indikator dalam mengukur dari konten marketing itu sendiri. Nah, harapannya ketika rekan-rekan semua sudah memahami tentang bagaimana strategi dari konten marketing secara keseluruhan, maka nanti ketika rekan-rekan melanjutkan adanya apa namanya berbagai macam konten marketing tools yang akan rekan-rekan buat itu akan lebih baik hasilnya dan sesuai dengan target yang diharapkan oleh pasar biasanya. Oke, kita lanjut saja untuk yang pertama terkait dengan definisi dari konten marketing strategi. Apa sebenarnya konten marketing strategi? Terkadang beberapa orang, mungkin khususnya yang memang mereka itu bukanlah orang pemasaran digital gitu ya, mereka akan sedikit bingung terkait adanya konten marketing strategi dengan marketing strategi itu sendiri. Jadi apa sih perbedaannya gitu? Nah, oke, tentunya berbeda ya rekan-rekan semua baik tentang marketing strategi dengan marketing strategi itu sendiri. Nah, di sini ada satu pengertian dari definisi buku yang kita pakai di kelas ya, bahwa konten marketing strategi itu terdiri dari berbagai macam action sebenarnya yang dilakukan oleh company gitu ya, yang mana memang mereka actionnya itu menyediakan konten-konten yang di dalamnya itu ada berbagai macam value yang ingin ditransfer untuk consumer, yang mana tujuannya adalah nantinya si konsumen itu bisa dengan lebih mudah mengenali produk kita, kemudian mereka juga bisa lebih mudah memberikan positioning terhadap produk kita. Mereka juga lebih mudah untuk mengetahui brand knowledge dari produk kita itu sendiri gitu ya. Selain itu juga adanya community dan juga customer loyalty tentunya dari hasil konten marketing strategi itu sendiri. Jadi adanya berbagai macam konten-konten yang dibuat gitu ya, yang mana tujuannya adalah untuk mentransfer value customer sehingga customer akan lebih mudah untuk mengidentifikasi dari produk kita sebenarnya seperti itu. Nah, tapi lebih dari konten marketing strategi ini juga nantinya kita biasanya dapat bonus nih, dapat adanya involve community. Ada beberapa consumer yang mana memang akhirnya akan loyal kan sama kita. Mereka membentuk sebuah community sendiri. Mereka akan selalu membela brandnya kita sendiri dari konten-konten yang memang kita buat gitu. Dan itu sangat mungkin terjadi kalau dalam konten marketing ya, karena kita akan dengan apa nanti consumer akan dengan mudah membantu produk itu untuk mengenalkan produk itu gitu ya. Nah, oke, kalau kita lihat dari bagian sebelahnya nih ada company development strategy. Nah, di sini sebenarnya posisi dari konten marketing itu sebelah sini ya. Ini beririsan memang sama communication strategy. Jadi tentunya memang konten marketing strategy itu sebenarnya bagian dari ada yang memang bagian dari ya communication ya. Apapun yang dilakukan dalam konten marketing kan pasti akan prosesnya itu adalah komunikasi ya, proses komunikasi. Nah, tapi tentunya dia tidak menjadi bagian dari keseluruhan marketing strategi. Kalau kita ngomongin marketing strategi itu kan banyak sekali. Sehingga tadi kalau ditanya perbedaannya apa? Ketika marketing strategi itu tidak hanya dari konten marketing strategi, tidak hanya communication. Kita udah kenal sebagai contohnya 4P ya. Jadi strategi pemasaran bisa dilihat dari komunikasinya, promosinya, dilihat dari pricing-nya, dilihat dari strategi produk itu sendiri gitu ya.
Nah, ketika kita ngomongin konten marketing strategi itu adalah bagian kecil dari communication strategy gitu ya, beririsan sebenarnya. Karena ada beberapa hal yang memang dia nggak hanya communication ya dalam konten marketing strategi itu. Jadi dia merupakan bagian juga dari communication strategi dan bagian dari marketing strategi, tapi tidak secara keseluruhan. Kalau marketing strategi itu adalah bagian strategi pemasaran memang secara umumnya. Jadi nggak cuma promosi, tapi ada paling mudahnya kita anggap 4P. Itu pasti akan menjadi concern dari strategi pemasaran secara umumnya. Sedangkan konten marketing ya kita hanya akan berfokus terhadap bagaimana perusahaan atau produk itu akan membuat konten-konten mendeliver value mereka. Dan ini adalah tahapan dan konten marketing strategi yang akan mahasiswa di sini bisa melihat dari mulai what, when, where, dan lain sebagainya sampai nantinya dalam tahapan marketing konten strategi ini tidak hanya sekedar membuat konten, membuat video gitu ya, tapi ternyata rekan-rekan tuh harus menentukan goalsnya, menentukan targetnya, mendistribusikannya juga harus dipikirkan apakah lewat video, apakah lewat catatan, lewat tulisan gitu ya. Apa yang juga harus dipikirkan. Kemudian siapa yang mengerjakan, budgetnya berapa. Jadi cukup banyak juga ternyata ya untuk melakukan strategi steps yang juga harus dilakukan sampai pada akhirnya juga tentunya pemasar pasti harus mengukur tentang proses konten marketing yang sudah dilakukan. Apakah efektif atau enggak? Maka kalau dalam mungkin rekan-rekan semua pernah lihat bagaimana apa namanya calon lulusan kelas kita gitu ya, calon lulusan produk kita itu banyak sekali mengukur tentang efektivitas dari berbagai macam strategi marketing, salah satunya content marketing. Oke, kita mulai dari yang pertama, atau tahapan pertama yaitu tentang goal. Nah, ternyata kita di sini bisa melihat bahwa goal itu macam-macam. Yang mana goal itu juga pasti nanti bisa mempengaruhi secara spesifik bentuk dari konten yang mau kita bangun itu seperti apa. Misalnya, tujuan kita adalah eh, sebenarnya ingin membuat perusahaannya secara brand itu dikenal. Karena kan brand itu macam-macam step apa levelnya gitu ya, ada yang sudah sangat familiar konsumernya, ada yang masih mau memperkenalkan diri mereka itu siapa gitu. Nah, tentunya itu akan mempengaruhi nantinya kontennya seperti apa. Nah, gue itu sendiri itu ada beberapa question di sini sebenarnya yang akan bisa membantu gue kita untuk atasi gitu. Yang pertama tentang apa yang akan kita promosikan. Kayak tadi yang saya sampaikan, kalau kita mempromosikan misalnya produk baru, tentunya beda sama kita mau mempromosikan adanya apa namanya produk yang benar-benar produk produk ini produk sama produk-produk yang benar-benar baru di lapangan gitu, brand baru gitu ya. Itu kan akan beda juga cara mengkomunikasi. Kemudian kita juga di sini uniknya dalam pemasaran tentunya kita nggak boleh saing. Kita nggak cuma boleh mikirin uh, produk kita sendiri gitu ya. Kita harus juga melihat kompetitor kita seperti apa sih di pasar, bagaimana mereka menceritakan produk mereka. Itu nanti juga akan menentukan unggul kita seperti apa. Kemudian what kind of uh, apa konten marketing yang akan kita lakukan, ya itu juga akan menentukan apa namanya bentuk dari tujuan kita. Nah, kalau kita mau dipersepsikan seperti apa, kemudian bagaimana kita akan menggambarkan perusahaan kita, apa yang menjadi sesuatu yang kuat dari perusahaan kita, dari brand kita, itu nantinya akan bisa membuat, oke, jadi tujuan perusahaan ini atau produk ini adalah apa adanya apa namanya recall itu kayak mengingatkan kembali ke masyarakat tentang adanya produk. Dan ini banyak dilakukan oleh produk-produk brand besar bahkan ya. Ketika misalnya Indomie siapa sih yang udah nggak kenal Indomie. Kemudian Head and Shoulders, Sampo gitu ya, Life Boy itu kan hampir semua orang udah tahu itu. Tapi kalau mereka nggak secara berkala melakukan promosi, merecall ke masyarakat,
pasti nantinya juga akan terganggu dengan komputer mereka. Bahkan komentar-komentar baru yang luar biasa dengan cepat bisa masuk ke dalam pasar. Gitu. Nah, kemudian tentunya di sini yang juga penting dalam penentuan goals itu adalah smart and smart. Jadi uh, tujuan yang memang teman-teman nanti buat itu harus spesifik, measurable, achievable, realistic, time bound, exciting, sama affordable. Jadi secara tujuannya itu jelas, dapat diukur. Jadi misalnya adanya peningkatan brand awareness gitu ya di masyarakat. Nah, nanti di situ bisa pengukurannya seperti apa namanya harus harus dilakukan misalnya mungkin dari sisi survei nanti kita bisa melakukan itu atau mungkin dari sisi berapa banyak peningkatan followernya begitu ya. Nah, indikator itu tuh harus dituliskan. Ya, kemudian realistik, achievable itu artinya tidak muluk-muluk ya. Jadi kita tetap harus uh, realistis dengan apa yang ada. Kemudian time bound dilakukan di waktu yang juga tepat, exciting sama record. Semuanya harus terekam sehingga goal ini itu nantinya bisa kita evaluasi apakah kita harus sama nih konten marketing selanjutnya mau pakai dengan goal ini atau enggak. Oke, kemudian target group. Jadi setelah kita menentukan adanya apa namanya goal kita juga tetap harus melakukan targeting. Ya. Kita harus mendefinisikan target pasar kita. Walaupun itu bentuk, apalagi bentuknya itu kan eh, online ya. Jadi kita tetap juga harus paham nih kita mau mau kasih ke siapa nih pasar eh, konten marketing kita. Sehingga itu akan menentukan bagaimana nantinya bahasa yang digunakan, bagaimana nantinya jam-jam yang akan digunakan waktu posting itu akan juga menentukan. Maupun misalnya selain itu target market definition juga perlu direct consumernya. Apakah kita memang mau langsung ke customer langsung kita atau mungkin dia itu indirect customer itu misalnya kayak kalau kita jualan jualan misalnya susu balita begitu ya itu kan nggak langsung sebenarnya ke customer ke konsumen langsung yang mengkonsumsi si bayi-bayi itu tapi kita harus menginfluence bagaimana para mami itu mau beli produk kita dibandingkan sisi yang lain. Nah itu sebenarnya beda sama kalau kita jualan itu langsung ke si produk si konsumen itu langsung. Kemudian expression to the group target group ya targeting error. Jadi kita juga harus mempertimbangkan kira-kira akan tingkat apa namanya kira-kira kalau misalnya dengan uh, konten seperti ini kira-kira mungkin nggak ada target yang mungkin nggak ada orang-orang yang masuk dalam target yang konten kita tapi sebenarnya itu bukan target kita itu kita targeting error jadi kita juga harus bisa lebih clear gitu ya ketika produk kita ketika konten kita itu ditonton sama siapa berarti itu sudah sesuai ketika konten kita ditontonnya sama siapa berarti itu belum sesuai jadi target group itu cukup harus dipertimbangkan siapa. Selanjutnya untuk distribusi channel terkait dengan bagaimana kita akan melakukan mendistribusi apa namanya konten kita ya kita mau menggunakan channel apa gitu ya tulisnya itu kita mau menggunakan apakah video apakah sound atau sesuatu yang tertulis gitu ya atau mengkombinasikan itu gitu ya itu ketiga. Nah kemudian ini yang mungkin cukup apa ya bisa dibilang sesuatu yang eh, schedule itu banyak juga yang akhirnya apa ya, menggampangkan itu jadi nggak betul-betul dibuat akhirnya ketika schedule itu tidak ditetapkan di awal itu orang konten creator itu akan bisa sangat mudah terdistract atau tiba-tiba misalnya dia eh, nggak konsisten gitu ya sehingga dalam melakukan konten marketing biasanya konten creator itu akan melakukan scheduling kita akan melakukan konten kalender plan jadi dalam 1 bulan itu sudah ditetapkan kita mau postingnya kapan
kita mau postingnya apa, kita mau posting tentang produknya atau apa, kita mau posting tentang entertainmentnya atau yang nggak berkaitan sama produk tapi yang lucu-lucu doang itu kapan gitu ya. Itu akan sangat membantu keberhasilan dari sebuah konten. Kemudian selanjutnya budget ya. Nah, di sini sebenarnya ini bisa dibilang lebih fleksibel. Kenapa? Karena tentunya budget ini kan nanti balik lagi ke kemampuan dari itu sendiri. Ada banyak pelaku usaha, khususnya yang menengah ke bawah, mikro menengah, itu mereka cenderung untuk ya udah optimalisasi dengan apa namanya organik gitu ya. Tapi kalau kita lihat banyak juga sebenarnya sekarang sudah mulai mereka itu mulai akan iklan berbayar. Nah, jadi dari konten yang mereka buat budgeting gitu ya, kira-kira berapa yang mereka bisa keluarkan. Nah, tapi di sini tentunya pemasar biasanya harus mengukur atau menghitung juga. Kira-kira dengan budget berapa nih yang mana tidak memberatkan perusahaan itu sendiri. Jadi jangan sampai nih kita membaca mahal banget, tapi secara pembeliannya itu nantinya juga tidak balik modal. Nggak balik modal dari iklan yang dilakukan. Oke. Nah, dalam budgeting ini sebenarnya tidak melulu tentang bagaimana konten lalu diiklanin gitu ya, tapi bahkan dari sisi pembuatan video white paper IT support SEO itu tuh bisa di post, bisa jadi post juga kalau kita nggak ngerjain sendiri, dan itu banyak sudah dilakukan oleh para provider ya, bahwa yang nawarin pun banyak, jadi eh, apa namanya, perusahaan itu terima beres. Nah, itu tentunya bisa buat eh, apa budgetingnya, budgeting terkait dengan berapa banyak bisa kita keluarkan. Nah, kemudian step 6 itu ada content marketing measurement. Di sini ada berbagai macam pengukuran yang bisa dilakukan oleh apa namanya, oleh perusahaan untuk mengukur apakah konten yang mereka udah share itu berdampak positif atau enggak. Kalau misalnya berdampak positif, sejauh mana dampaknya. Dan di sini ada berbagai macam perhitungan yang bisa dilakukan ketika kita sudah melakukan apa namanya eh, konten kita gitu ya. Dari mulai konten marketing indikatornya sebenarnya banyak sekali, dari number of unique user, number of hits, time outspent of the website, itu bisa kita ukur semuanya sampai ke number of conversion. Conversion itu bisa masuk ke leads, bisa masuk ke berapa banyak orang dari yang nonton itu akhirnya mau beli, mau ke keranjang Shopee. Nah, itu kan ujung-ujungnya kalau namanya pemasar kan pastinya maunya itu ya. Jadi itu semua harus diukur. Jadi apakah uang yang akan apalagi yang memang sudah mengeluarkan kos dibanding nih sama conversion yang diperoleh dibanding dengan jumlah produk yang akhirnya kebeli gitu. Oke. Nah, ini adalah secara garis besar ada 8 step untuk strategi dalam uh, konten marketing ya. Sebenarnya tadi udah disampaikan ya. Yang pertama, analyze your company business. Jadi kita tetap harus mengetahui tentang produk kita seperti apa, kemudian perusahaan yang apa namanya, bagaimana produk kita posisinya saat ini di masyarakat, apa yang orang tahu, apa yang orang nggak tahu tentang kita. Nah, nantinya semua itu kita bisa membantu kita untuk menentukan goals kita. Ya, nah, di dalam goals itu memang tidak cukup satu, itu nggak masalah. Jadi misalnya kalau rekan-rekan mau bikin brand awareness, mau engagement juga, mau sales juga, itu nggak masalah. Tapi baiknya memang maksimal itu 3 ya, jadi nggak semuanya diembat gitu dalam satu waktu. Kenapa? Kalau misalnya goalsnya itu semuanya maunya itu memang tertuang gitu ya dalam konten kita, nanti biasanya konten itu tidak eh, akan lebih sulit untuk diterima oleh masyarakat, karena kan jadinya nggak konsisten ya, penyampaiannya akan beda-beda gitu ya.
Kemudian, tipikal customer step yang ketiga seperti bagian dari, targeting group tadi ya, kemudian konten marketing mix ya, jadi kita mendevelop, CM tool kita mau seperti apa, sosial medianya mau menggunakan apa, kemudian plan your publishing schedule. Tadi, harapannya sih rekan-rekan kalau misalnya mau membuat konten plan dalam satu produk perusahaan itu pasti memiliki namanya konten kalender ya. Jadi bisa tahu tanggal berapa, kapan, jam berapa, tujuannya apa dalam konten tersebut. Itu bisa terekam dengan, eee, visual yang baik. Jadi bisa akan terlihat keberhasilannya, nanti pengukuran juga akan lebih baik, lebih enak. Kemudian, step ke-6 itu terkait dengan tim, ya, kemudian budgeting, dan yang terakhir measurement. Jadi measurement ini wajib juga dilakukan. Jadi jangan cuman melihat, eee, konten kita udah berjalan nih, tapi kita nggak lihat sebenarnya untung nggak sih dari, eee eee, upaya-upaya yang udah kita keluarin itu worthy nggak sih, kayak gitu. Oke, saya rasa itu saja. Terima kasih untuk, rekan-rekan semua yang sudah menyimak sampai akhir. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.